Gaya membumi bintang muda Chelsea, Levi Colwill. Levi Colwill telah menjadi andalan di tim utama si biru musim ini. Di balik kesuksesannya di lapangan, Colwill memiliki kebiasaan yang mungkin tampak tidak biasa bagi pemain sepak bola papan atas. Kendati mendapatkan gaji 100.000 pound, 2,1 miliar rupiah, per minggu, dia memilih untuk tinggal bersama keluarganya di Southampton dan melakukan perjalanan 4 jam ke tempat latihan di Cobham setiap hari. Bagi Levi Colwill, keputusan ini bukan semata soal kenyamanan finansial, melainkan tentang menjaga hubungan dengan keluarga dan lingkungannya di luar sepak bola. "Saya dikelilingi oleh semua orang yang tumbuh bersama saya," kata Colwill, menunjukkan betapa pentingnya baginya untuk tetap terhubung dengan orang tua, saudara, dan teman-teman. Baginya, kembali ke rumah membawa ketenangan dan keseimbangan yang sulit didapat di dunia sepak bola profesional. Bek berusia 21 tahun ini merasa bahwa tinggal bersama keluarga memiliki dampak positif pada performanya di lapangan. Berada di dalam gelembung saat di klub itu hebat, tetapi pulang ke rumah membawa kehidupan yang lebih tenang dan normal, jelasnya. Kehidupan sehari-hari keluarganya yang menjalani rutinitas kerja biasa memberikan perspektif berbeda, yang membantu Levi Colwill tetap rendah hati dan bersyukur. Kendati perjalanan panjang setiap hari ke Cobham bisa menjadi tantangan, Colwill tidak merasa terganggu. Sebaliknya, kedekatannya dengan keluarga justru menjadi sumber kekuatan. "Semua orang mengira perjalanan itu lebih buruk dari kenyataannya, tetapi saat saya kembali dan melihat anjing saya, serta ibu, ayah, dan adik laki-laki saya, itu berarti segalanya bagi saya," ungkapnya. Karir Colwill terus menanjak, terutama setelah menunjukkan performa yang mengesankan selama masa pinjaman di Huddersfield Town dan Brighton. Tahun lalu, ia menandatangani kontrak jangka panjang dengan si biru, mempertegas komitmennya pada klub. Sejak itu, ia menjadi pemain kunci si biru yang tidak tergantikan, bermain penuh di setiap pertandingan Premier League musim ini. Colwill juga bersinar untuk Inggris. Ia memulai debutnya sebagai bek kiri dalam pertandingan pertama Lee Carsley sebagai pelatih timnas Inggris. Tampil melawan Republik Irlandia, tanggal 7 September tahun 2024. Diikuti masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Finlandia, tanggal 11 September tahun 2024. Namanya juga kembali masuk ke skuad Three Lions untuk pertandingan melawan Yunani dan Finlandia di UEFA Nations League, 11 dan tanggal 13 Oktober tahun 2024. Cole Palmer panas di London Barat, tapi bisa jadi starter di timnas. Cole Palmer membuktikan performanya musim lalu di Stamford Bridge bukan kebetulan semata. Musim ini ia panas lagi, tapi apa bisa jadi starter di timnas Inggris? Palmer kembali menggendong The Blues. Setidaknya sampai sejauh musim ini berjalan, ia sudah mengoleksi 6 gol dan 5 assist dari 7 penampilan di Premier League. Performa itu menggaransinya satu tempat di skuad Inggris menatap jeda internasional bulan Oktober ini. Namun pertanyaannya, apakah cukup untuk menjaminnya satu tempat di susunan pemain utama? Ia tercatat hanya 2 kali jadi starter dari 9 caps sejauh ini. Tapi mengingat komposisi pemain Inggris yang melimpah opsi, memang bukan hal mudah untuk sang manajer memilih. Di posisi kanan, Palmer harus mengalah ke Bukayo Saka. Di posisi sentral, atau nomor 10, ada Jude Bellingham yang bercokol. Sementara di sisi kiri, yang sebenarnya juga jarang ditempati Palmer, sudah ada Phil Foden. Ex-pemain Arsenal dan timnas Inggris Paul Merson percaya Palmer sepatutnya jadi starter. Bagaimana caranya? Itu terserah manajer Inggris Lee Carsley. Kalau Palmer main, bagaimana dengan Bellingham? Kalau Bellingham main, bagaimana dengan Palmer? Bagaimana Anda memasukkan pemain-pemain ini ke tim? Saya tak tahu juga, ungkapnya dalam kolom di Sky Sports. Ini keputusan sulit banget, tapi dia harus ada di tim. Dia harus masuk. Dia sedang dalam performa terbaik. Saya sangat meyakini bahwa orang-orang yang sedang panas harus dimainkan. Memang tidak selalu begitu ya, sepak bola internasional itu berbeda. Tapi dia sedang panas, di puncak permainan, dan menurut saya dia harus bermain, imbuhnya.
Si Biru ramaikan perburuan Theo Hernandez. Daftar peminat Theo Hernandez bertambah panjang. Terbaru, si Biru dikabarkan berminat untuk memboyong sang bek dari AC Milan. Theo Hernandez merupakan salah satu pemain kunci AC Milan. Dia sudah menjadi bek yang diandalkan di sisi kiri pertahanan rossoneri. Namun belakangan ini Theo dirumorkan akan cabut dari AC Milan. Ini disebabkan kontrak sang bek akan habis di tahun 2026 mendatang. Situasi Theo ini dilaporkan mendapatkan perhatian dari The Blues. Sempre Milan melaporkan bahwa rossoneri berminat untuk mengamankan sang bek di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, si Biru sangat tertarik untuk mengamankan jasa Theo untuk memperkuat timnya. Enzo Maresca dilaporkan kurang puas dengan performa bek kiri The Blues. Ia dikabarkan kurang puas dengan penampilan Marc Cucurella di skuad mereka. Apalagi si Biru berencana untuk menjual Ben Chilwell di tim mereka. Alhasil mereka butuh bek kiri untuk memperkuat timnya. Menurut laporan tersebut, Enzo Maresca tertarik untuk mengamankan jasa Theo Hernandez untuk timnya. Ia menilai sang bek merupakan salah satu bek kiri terbaik di dunia saat ini. Ia dinilai mampu memberikan performa yang impresif di timnya. Alhasil ia meminta manajemen si Biru untuk memproses transfer sang bek di tahun 2025 mendatang. The Blues sendiri dilaporkan harus siap uang dalam jumlah besar untuk merekrut sang bek. Ia dikabarkan hanya bisa dilepas di kisaran 60 juta euro di tahun depan.